Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, di video ini ya teman-teman, aku mau membahas tentang kista endometriosis. Nah, pasti banyak banget nih dari teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih penyebab kista ini tuh bisa tumbuh? Kenapa sih kista ini tuh bisa ada gitu kan? Nah, buat teman-teman yang penasaran, di video kali ini aku bakal membahas apa aja penyebab kista endometriosis ini bisa tumbuh. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, teman-teman udah tahu belum sih kalau Scarlet Whitening itu melakukan sebuah gebrakan atau sebuah kejutan? Teman-teman pasti tahu kan kalau sebelumnya itu Scarlett mempunyai brand ambassador dari Korea. Yap, sebetul banget, ada Oppa Seo Joong Ki dong yang jadi brand ambassadornya untuk body care-nya. Dimana produk ini tuh langsung meledak otomatis gitu ya. Para pecinta K-pop, para fansnya Seo Joong Ki langsung nyerbu tuh produknya dari Scarlett. Nah, kali ini Scarlett ngasih kejutan lagi nih buat para fans K-pop, terutama idol group yaitu Twice. Betul banget, Scarlett menggait Twice untuk menjadi brand ambassadornya. Tuh gila banget Scarlett gitu ya. Nah, di tangan aku ini aku punya paket box eksklusif bundle set Scarlett X Twice nih. Di depan ada logonya nih, Scarlett X Twice. Nah, sebelum aku unboxing box eksklusif bundle set Twice ini, aku mau nonton dulu tuh TVC-nya Scarlett bareng Twice tuh kayak apa ya. Yuk kita lihat. Is this Twice's favorite skincare? Scarlett! Aduh, cantik-cantik banget. Cute banget sumpah. Wow, jelas ya. So fresh! Fresh, So aduh. ready to glow! Go, ready to glow. Ya ampun, emot banget sih mbak-mbaknya ini ya. Tapi emang deh kalau ceweknya di Korea tuh ya kulitnya tuh bisa mulus-mulus, bisa kinclong-kinclong sih. Kayaknya kalau misal ada semut atau nyamuk hinggap di pipi tuh kepleset gitu loh. Kedipin dong sama mbaknya. Make our day shine, shine, shine! Lucu banget, cuan. Aku udah make semua tuh produk dari Scarlett, mulai dari facial wash sampai serum sampai krim pagi, krim malamnya juga pakai sama yang lagi dipakai sama mereka. Wah, ada Kak Felis juga. Let's rise together! With Scarlett Power! Scarlett, reveal your beauty! Scarlett! Wah, reveal your beauty. Ini pasti seneng banget nih fans-fans dari Twice gitu ya, bisa berkolaborasi dengan produk lokal dari Indonesia gitu kan. Sambil kita buka ini box, kita sambil cerita ya teman-teman. Nah, ini masih dalam kondisi tersegel ya teman-teman. Tuh, masih tersegel. Nah, walaupun gitu ya, aku bukan fans dari Twice gitu ya, tapi saat aku tahu gitu ya kalau Scarlett mengeluarkan produk di mana ambasadornya itu Twice, tuh jadi penasaran gitu teman-teman. Hah, keren banget gitu kan, brand lokal tuh bisa punya brand ambasador tuh dari Korea. Nah, kira-kira isinya apa ya? Aduh, aku penasaran banget nih. Dan warnanya itu lucu banget, warnanya itu ungu teman-teman, dan simple banget. Boxnya tuh simple desainnya dan tebel, kokoh nih boxnya. Bismillahirrohmanirrohim. Aku dapat apa ini? Wah, di sini ada produk dan juga ada apa nih? Ada amplop nih teman-teman. Coba kita buka dulu amplopnya, kira-kira isinya tuh apa ya nih? Penampilan dari amplopnya tuh kayak gini. Di belakangnya nih ada logo Scarlett dan juga Twice. Yuk kita buka dalamnya apa aja. Wah, ada macam-macam ini. Tada! Tada! Ada apa ini? Ciding. Wah.
Wah, dalam amplopnya itu ada 3 macam teman-teman. Yang pertama nih aku ada suratnya. Sini aku baca ini ya teman-teman, isi suratnya. Dan selain ada suratnya juga ada, aku dapat postcard dong, gambarnya member-member Twice. Nah, yang terakhir ini ada photocardnya dong. Aku dapat siapa ini? Dapat Junghyun. Nah, dengan membeli eksklusif bundle set ini, teman-teman bakal mendapatkan 5 produk sekaligus dan juga gift dari Twice yang terdiri dari surat dan juga postcard dan juga ada photocard. Buat teman-teman yang pengen order bisa langsung meluncur ke sosial media Instagramnya Scarlett Whitening atau ke Shopee-nya Scarlett Whitening. Nanti aku bakal taruh linknya tuh di bawah ya, di description box. Teman-teman bisa langsung klik. Nah, itu tadi ya teman-teman, reaction video TV scene dan juga unboxing eksklusif bundle set Twice. Nah, kali ini kita lanjut yuk ke pembahasannya. Apa aja sih penyebab kista endometriosis itu bisa tumbuh? Nah, menurut para ahli dan juga dokter gitu ya teman-teman, sebenarnya penyebab pastinya endometriosis ini bisa tumbuh tuh belum diketahui teman-teman. Tapi ada beberapa tanggapan gitu ya dari dokter dan juga dari Endometriosis Foundation of America beranggapan bahwa kista endometriosis itu bisa tumbuh karena terjadi menstruasi retrograd atau menstruasi 2 arah. Nah, jadi gini teman-teman, normalnya seorang wanita gitu ya, saat mens gitu ya, sebelum mens itu terjadi penebalan dinding pada endometrium. Nah, endometrium itu apa? Endometrium adalah tempat menempelnya janin jika terjadi pembuahan. Nah, jika tidak terjadi pembuahan, endometrium ini tuh akan luruh teman-teman, akan menjadi darah haid atau darah menstruasi. Nah, bagi penderita kista gitu ya teman-teman, terjadi retrograd atau menstruasi 2 arah. Jadi, darah haid yang keluar itu ya teman-teman, tidak sepenuhnya itu luruh gitu teman-teman atau keluar, tapi ada sebagian tuh balik ke tubuh teman-teman. Yaps, betul banget. Jadi darah yang balik ke tubuh itu tuh mengendap atau menempel di beberapa organ tubuh seperti di tuba falopi, seperti di rahim dan juga seperti di ovarium atau indung telur. Nah, jika hal ini terjadi berulang-ulang gitu ya teman-teman, setiap sebulan sekali kan kita pasti haid gitu kan lah, itu terjadi setiap bulan tuh darahnya tuh balik nempel ke endometrium. Lama-lama endometrium ini akan menjadi tebal teman-teman, sisa darah haidnya ini yang menempel tuh bakal semakin tebal. Nah, itulah yang disebut dengan endometriosis. Jadi endometriosis ini pun tidak hanya tumbuh di ovarium ya teman-teman, tapi bisa juga tumbuh di bagian organ lain, tergantung dia itu menempelnya tuh di mana. Nah, nanti di tempat yang menempel itu bakal terjadi penebalan terus nih teman-teman. Nah, lama-kelamaan menjadi segumpal darah yang disebut dengan endometriosis. Kemudian penyebab lain yaitu karena faktor hormonalnya. Jadi karena ketidakseimbangan hormon ini tuh juga bisa mengakibatkan tumbuhnya kista endometriosis. Nah, pada wanita yang normal, yang seimbang hormonnya, kista ini tuh bisa tumbuh tapi nanti bakal mengecil lagi teman-teman. Tapi berbeda dengan orang yang kelebihan hormon estrogen, di mana itu bisa memicu berkembangnya kista endometriosis. Selain karena menstruasi retrograd ataupun hormonal, kista itu bisa tumbuh karena faktor genetik atau keturunan. Nah, bisa jadi nih kita tuh menurunkan penyakit ini tuh dari ibu ataupun nenek kita gitu dah. Selain itu juga bisa karena faktor lingkungan dan gaya hidup. Misal nih pola hidup yang tidak sehat, makan makanan yang enggak sehat, nah itu bisa memicu timbulnya kista endometriosis. Penyebab lain yaitu adanya gangguan sistem imun, di mana sistem imunnya itu bermasalah sehingga tidak dapat mengenali atau menghancurkan jaringan si endometrium ini atau penebalan dinding rahim ini ya teman-teman. Jadi sehingga endometriumnya tuh semakin lama semakin tebal, menebal dan menjadilah kista. Jadi sekedar sharingnya teman-teman, banyak banget nih teman-teman endosister gitu ya yang cerita
kista saat mereka melakukan pemeriksaan lebih dalam dan ternyata diketahui kalau memang ada penyakit atau gangguan di sistem imunnya. Kemudian penyebab lain yaitu karena pernah mengalami atau menjalani operasi bedah. Nah, contohnya yaitu operasi histerektomi atau operasi sesar, di mana implantasi bekas operasi yang terbentuk dapat membuat sel menempel sehingga dapat memicu tumbuhnya kista endometriosis. Kemudian ya teman-teman, untuk penyebab yang lain yaitu karena adanya infeksi pelvis atau radang panggul dan juga adanya infeksi pada saluran reproduksi wanita. Hal ini biasanya itu terjadi karena penularan bakteri yang terjadi pada vagina menuju ke rahim, tuba fallopi ataupun ke ovarium sehingga timbullah kista endometriosis. Nah, itu tadi ya teman-teman beberapa penyebab tumbuhnya kista endometriosis menurut penelitian, menurut artikel dan juga menurut dokter yang aku tanya teman-teman. Nah, buat lebih lanjutnya detailnya teman-teman bisa searching tuh ya di Google artikel-artikel dan juga penelitian mengenai penyebab tumbuhnya kista endometriosis. Nah, untuk pasti penyebabnya itu emang belum diketahui teman-teman. Ada yang bilang hormonal, ada yang bilang karena keturunan, ada yang bilang karena makanan yang gak sehat dan lain sebagainya. Nah, apapun itu penyebabnya ya teman-teman, semoga dengan video ini teman-teman bisa lebih hati-hati lagi, bisa dijaga lagi gitu ya pola hidupnya, pola makannya agar terhindar dari kista endometriosis. Jika teman-teman ada pertanyaan atau masih bingung atau mau sharing-sharing, boleh banget dong langsung aja komen di bawah atau DM di Instagram aku @ulanmanyun. Insya Allah aku bakal bales DM teman-teman. Jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya di share ke sosial media teman-teman. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.